yang ke-9 dari seorang Abu dan juga Black di sini bakalan coba untuk melakukan satu fight lagi dari seorang Masya, nggak bisa diselamatkan dan ternyata NGID dipulangkan di posisi yang 9. EVOS berhasil mendapatkan 4 total point kill. Street juga masih bisa diselamatkan. Koji berhasil dihilangkan oleh tim First Rider. Kali ini mereka bakalan coba buat naik pastinya dari tim juara 0 juga di sana udah bakalan langsung available untuk menyeberang menuju ke arah kom bersama gue Faris Fiskal dan Effort tentunya Titan kolosal di sini. Yo, beserta Titan Armor kami berdua Sasageo Survivors. Alright, kita bakalan langsung lihat aja dari segi Bifrost. Kali ini mereka ada satu tim, yaitu First Rider, dimana memang Bifrost ini adalah tempat comfort zone mereka untuk turun dan drop point. Mereka sering banget turun di arah Bifrost. Sedangkan buat teman-teman kita dari Boss harus terpukul mundur kalau menurut gua, karena memang tempat kesayangan mereka di arah Mehmet dan juga di arah Kamen Post. Kalau misalkan dilihat dari segi analisa effort tadi, ada beberapa tim yang turun. Iya, ada beberapa tim yang turun, di mana sini kita lihat sudah ada Santa Catarina, yang dimana ada NXL dan juga juara 0 yang bakalan mencoba buat setup posisi untuk bisa menumbangkan satu pemain dari NXL ataupun dari juara 0. Dan kalau kita melihat adanya perubahan yang menurut gua kita ketahui, kalau menurut gua dari sebelum play-in kemarin, Benar. gua melihat ada perubahan perubahan drop point awal yang dimana emang NXL awalnya selalu banget pakai metode ataupun gameplay yang dilakukan oleh EVOS. Dia turun di arah The Strands dan gua melihat di di final match terakhir memang NXL Liga Game selalu 2 kali menggunakan Strands. Tapi di sini balik lagi, NXL Liga Game nggak mau buat gambling untuk melawan EVOS di match kedua, karena menurut gua ini adalah match kedua, salah satu match yang bisa jadi penentu juga buat menambahkan poinnya. Karena balik lagi kalau misalkan kita mention soal quote yang tadi baru dilempar sama Bang Manai, yang nabrak kita harus punya titel juara dulu. Tapi jangan lupa ini ada mantan, bos. Ada mantan juara ya, satu player itu Kapten Cupai. Dan di sini Kapten Cupai memiliki satu pengetahuan juga ataupun satu pengalaman di mana mereka sempat pernah satu tim juga. Betul. Dan dia tahu playstyle dari Sam 13, Mr. 05 yang merupakan kawan lamanya, dan sekarang udah ada satu di panggung yang bersama gitu ya kan di play-in. Jadi memang mungkin dari Cupaya sendiri mencoba buat ya udah setidaknya kita tahan ego dulu, kita nggak turun di Strands, kita coba buat ambil lagi drop point awal, karena menurut gua ketika kalian udah tahu seberapa powernya, udah ada yang perang ternyata di sini Cupai. Yes, Cupai bakalan buka tembakannya, tapi dari sisi lain kali ini Dance berhasil di take down dan langsung aja diklaim kill ya di sana. First blood langsung di drop oleh kawan pembalap kita, yaitu seorang Black di sana. Oh my god, Black lagi dan lagi menjadi satu orang yang cukup merepotkan untuk tim-tim yang berada di dekat satu drop point awal dari tim Aerowolf. Dan di sini emang Black merupakan satu player yang cemerlang banget, gemilang banget permainannya, karena menurut gua di sini gua ada satu versi best player buat senjata sniper. Oke. Ya, jadi mungkin ada 4 pemain yang versi gua sendiri. Kalau menurut gua yang paling bagus banget untuk bermain senjata sniper itu ada Sam 13, ada Black, ada Wings dan juga Rama, yang mereka mempunyai satu statistik di mana dari double baretanya sendiri itu benar-benar cukup baik sekali. Aimnya sangat on point, dan untuk quick weaponnya dari quick scope-nya juga nggak ada obat. Iya, quick shotnya ya, bisa kita bilang. Dan kalau misalkan dari tim 9 kali dari juara 0, mereka bakal mendaki dari Santa Catarina, yang dimana mereka udah sempat bertemu oleh NXL Liga Game, dan mereka coba untuk naik lagi menuju ke arah next checkpoint, di mana Bayfront di sini bakalan jadi satu tempat checkpoint kedua mereka ya setelah drop point. Nah, ini tempat udah kosong melompong, Bor. Udah nggak ada tim, udah nggak ada lootingan lagi pastinya. Walaupun Blue Zone, at least yang tersisa di sana hanya senjata-senjata yang ya kalau menurut gue harus dipertimbangkan lagi sih. Iya, harus dipertimbangkan, dan kalau misalkan zonanya mengarah ke arah Bayfront, ini akan jadi satu penempatan drop point ataupun satu kompon yang bisa dimanfaatkan oleh First Rider. Karena First Rider drop pointnya adalah di daerah Bayfront. Dan mereka ketika sudah selesai semua di rumah-rumah yang ada di Bayfront, mereka bakalan coba buat milih satu kompon, beberapa kompon yang ada di dekat antara rumah kembar. Dan di sini ada MVP dari First Rider Joker, yang dimana killnya dapat 5 poin kill dan damage-nya 698. Oke, ini dia dari First Rider Joker. Yang bagusnya dia nggak bisa nyanyi lay-lay-lay ya. Aduh, bukan Joker, tapi sudah ada tembakan dari Kapten Souza ke arah Borgai di Fiskal. Yes, Borgai juga bakal langsung di take down gitu ya. Lagi-lagi satu kill pertama dari tim
First Rider. Satu orang juga udah bakal langsung menuju ke arah depan. Kali ini ada seorang Joker bakal langsung buka tembakan. Dan sana double time turner bakal langsung di cast dari tim Dranix. Dan dua orang terpisah dari satu temannya yang ada di arah depan. Dan nampaknya mereka bakal langsung mengamankan satu higher ground yang lebih tinggi lagi nampaknya di arah Puncak Bogor. Iya, Puncak Bogor, tapi kita lihat di sini ada satu nafas api dari Naga Aura di mana sudah ada langsung menghujani peluru atau menghujani granat ke arah lantai 2 ke arah timnya dari NXL Liga Game. Yes, kali ini mereka bakalan coba untuk melakukan satu rush mungkin, tapi agak-agak sedikit gambling karena apa? Dari arah tim Aura ini udah dibagi sekitaran 2-2, tapi satunya menuju masuk yaitu Piu dan juga Gun bakal langsung menjemput bolanya. Kali ini Cupai bakal langsung buka tembakan juga dari arah belakang. Udah sekitaran 25% HP tersisa dari seorang Deadpool dan juga Jar berhasil take down dan seorang Deadpool dan Piu berhasil take down juga. Trading dilakukan antar dua tim kali ini, tapi dari NXL Liga Game sisa satu pemain aja dari seorang Jar. Deadly bakal langsung aja coba untuk mengincar last man stand-in-nya. Ternyata dia bakal langsung keluar dan itu dia NXL Liga Game tereliminate di posisi ke-12. Iya, ini baik banget sih. Satu pemasakan granat dari Aura Amek di arah lantai dasar benar-benar membuat kocar-kacir NXL Liga Game yang ada di lantai 2 dan visionnya terbatas banget. Ketika dia mencoba buat ambil satu pick off ke arah tim Aura, satu pemain Aura yang bakal berlari masuk merapat ke arah dalam rumah yang udah diisi sama NXL Liga Game, itu nggak dapat visionnya untuk langsung mendapatkan headshot. Karena menurut gua Red ketika dari NXL Liga Game bisa nge-aiming ke arah Aura itu adalah mengincar kepala dia, dan itu adalah satu grounding yang cukup baik untuk NXL Liga Game bisa mendapatkan tim Aura. Tapi balik lagi, di sini ada satu pemasangan glue wall yang mungkin juga menjadi kesulitan untuk NXL Liga Game karena banyak banget glue wall yang disummon sama Aura dan juga NXL Liga Game, sama pada akhirnya ngebentuk satu tembok yang benar-benar membuat satu skat kayak kos-kosan. Iya, jadi tadi juga masih ada space sebenarnya sangat kecil sekali buat masuk, dan akhirnya dari seorang Deadly berhasil mendapatkan space tersebut dan mengejar satu pemain terakhir. Nah, ini dia stand-in round yang pertama. First Rider dengan total 22 poin, Dranix total 14, Aura 12, Bonafide 9, juara 08, NGID 7. Iya, dan dilanjut ada NXL Liga Game dengan 6 poin kill, EVOS 5, Aerowolf masih 5 poin juga sama dengan EVOS. Ada Siren Esport dengan 2 poin kill, XCN Dewa dengan 1, dan juga Boss Nightmare masih kosong karena Boss Nightmare tadi di game pertama sempat bertemu dengan First Rider di rumah Liter L dan nggak bisa memenangkan fight-nya sampai berakhirnya tusun di peringkat ke-12. Yes, dan itu kalau menurut gue suatu kebetulan ya, dimana dari First Rider itu sendiri mereka udah melakukan looting dari arah Bima Sakti Strip. Mereka coba untuk ngabisin ngegerus dulu dari arah kanan ke arah kiri bawah, dan ternyata mereka ketemu di rumah 3 letter L, dan oh my god, dari segi zona saat ini menuju ke arah Bayfront Santa Catarina, menuju melipir sedikit menuju ke arah atas juga ya. Iya, ini tadi kita melihat ada POV dari minimap yang dimana memang ada NGID dan juga EVOS yang masih bisa masuk ke arah Bayfront di arah sekitaran atas. Tapi balik lagi di arah atas dekat Konsin Hall itu ada Boss Nightmare yang sudah siap menunggu dan sudah bakalan mencoba buat objektif masuk ke dalam komponnya. Dan di arah bawah, map bawah, itu ada Bonafide dan juga kalau nggak salah satu tim lagi yang dimana memang dia masih ada di daerah Desuk. Dan sudah ada Sang Wings yang menggunakan satu baretanya menghajar kepala dari satu pemain Dranix. Yes, ini dia dari seorang Guns juga bakal langsung aja dipaksa buat turun Deadly. Menit-menit cukup banyak juga di sana. Guns bakal langsung claim the kill dari seorang Arrow. Yang nge-kill siapa, yang claim siapa? Aura dengan total 5 poin killnya. Mereka bakalan coba untuk naikin tempo permainan saat ini. Udah masuk juga menuju ke arah tenda pramuka, tapi dari seorang Razor sini berhasil mendapatkan seorang Piu-Piu juga bakal langsung di-tag down dengan cepat kali ini. Jangan 2 kali. Vektornya Guns dan juga Ame berhasil di-tag down di satu entry yang sama. Ini bakalan jadi disaster pastinya untuk tim Aura. Baru aja gue mau naikin tempo permainan, dibegal 3 orang di satu tenda pramuka, bos. Aduh, dibegal, tapi ternyata ada M. Souza yang berhasil mengenai satu pemain juara 0 dengan lain, tapi ada Deadly yang bakalan langsung coba buat jongkok terlebih dahulu untuk menghilangkan step dengan seorang Razor yang ada di dalam tenda. Yes, what a nice try kalau menurut gue dari seorang Deadly. Kali ini bakalan coba buat ditutup juga satu jalannya Deadly menuju ke arah tenda yang berikutnya di sana. Bonfire juga udah bakalan langsung disiapkan, tapi dari Maung udah menjaga di next komponnya karena mereka di sini membutuhkan kompon lebih dalam lagi menuju ke arah Bayfront. Karena Bayfront di sana banyak rumah juga, mungkin ini bakalan jadi keunggulan buat mereka yang sudah menunggu di dalam Bayfront itu sendiri. Tapi kita masih ada di luar dari Bayfront itu. Dari Razor kali ini bakalan langsung nge-summon satu glue wall lagi, ditutup lagi jalannya. Angle view di sini bakalan coba buat dihabisin
tapi udah nggak ada lagi dari sisi medkitnya seorang Razor. Iya, ini dari Aura ketika dia datang dengan Monster Truck agak sedikit ke-lock sama dua tim yang ada, di mana Dranix dan juga dari Siren Esports. Dan di sini Dranix bagusnya adalah dia melakukan satu split di mana nggak ada penumpukan di area tenda. Kalau ada penumpukan di area tenda, itu akan menjadi pecah war, dan keuntungan buat Siren Wings dari arah kejauhan itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk bisa melakukan steal kill. Dan balik lagi, tadi ada satu momen di mana Razor benar-benar dia mencoba buat ngumpet di pojokan tenda, dan ketika Piu masuk, Piu nggak sadar bahwa di dalamnya itu masih ada satu orang dari Dranix Razor, dan Razor tadi juga momennya dengan double factornya sangat baik sekali, bisa langsung menumbangkan dua sekelas dari Guns dan juga Father yang memiliki jarak dekat yang cukup baik. Yes, benar. Dimana rush power mereka juga nggak bisa diremehkan ya, bisa dibilang. Dan tadi kalau menurut gua ada satu sedikit mistake ya yang agak sedikit sulit buat dihindarkan karena memang jalan masuknya itu kecil banget. Jadi choke point kalau misalkan kita pakai senjata jarak dekat ngebegalnya tuh gampang banget, tapi dari seorang Razor kali ini bakalan coba untuk melakukan satu juking juga banyak banget dari segi medical kit yang udah diambil sekitaran 3 mungkin. Inhaler bakalan coba dihirup juga dari arah Aura kali ini yang sisa sendiri bakalan jebolin, dan Aura berhasil dipulangkan di posisi yang ke-11. Wow, Dranix dengan total 2 pemain terakhir. Walaupun dalam segi kejepit-jepit e-sport ya kan, tapi mereka masih bisa survive. Iya, dan di sini Razor bener-bener mentalitinya buat dia close combat 1v1 dengan Deadly, benar-benar dia tenang banget, dia nggak panikan, dan dia memanfaatkan pendengarannya dia untuk mendengar step-step Deadly ke arah mana. Dan sebenarnya dari Razor sendiri juga mencoba menggunakan double factor semaksimal mungkin, dan baik banget ketika dia ada satu jumpsuit atau ada satu tapping dari seorang Deadly, dia langsung antisipasi ngeblok satu glue wall yang coba dia pasang, walaupun sebenarnya itu sebenarnya nggak wise banget untuk melawan satu orang tersebut, tapi memang balik lagi terpaksa keadaan, dan juga dari Razor udah nggak bisa keluar karena ada Siren yang masih tetap nungguin di area Bayfront. Waduh, Bayfrontnya rame banget kali ini Evor ya, karena memang ada sekitaran 10 tim lagi yang tersisa. Aerowolf juga tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari seorang Bank kali ini, dan Black pun udah mendapatkan satu AWM-nya di sana, di mana senjata sniper adalah kesukaannya seorang Black. Iya, balik lagi, ini senjata dari AWM atau sniper sendiri sangat dibutuhkan di masing-masing tim. Dan satu pemain pun harus bisa menguasai dari sniper. Tapi balik lagi, itu tergantung porsi dari timnya masing-masing. Yang bisa melulus semua pemain, harus ada memiliki satu pemain dari sniper. Dan balik lagi nih juga dari zona keempat. Ini udah ada penumpukan di Bayfront, dan di sini ada tim nomor 4 yang sudah mengamankan komponen terlebih dahulu. Dan ini bakalan kesulitan banget buat tim nomor 5, 11, 8 gitu kan, yang mencoba buat masuk ke bibir zona karena sudah dihadang oleh dua tim yang sudah lebih dulu di depan dekat bibir zona, dan sudah ada Salmon Adrop juga yang menjadi obstacle permanen untuk penambahan ketika melindungi dirinya dari arah tembakan-tembakan dari penjuru mata angin. Yes, itu dia penjuru mata angin. Nampaknya dari seorang Souza juga di sana udah bakalan langsung aja menerima cukup banyak dari seorang Darkol, juga berhasil knockdown kali ini dari seorang Black dengan cepat. Joker pun harus melakukan satu heal dulu, dan mereka coba untuk melakukan satu fight yang sangat lama sekali kalau menurut gua. Low pace temponya kali ini dari tim First Fighter juga. Apakah bakal diikhlaskan dari seorang Darkol kali ini? Belum ada yang ngejemput ke rumah sakit guys, dan ternyata dari Rain berhasil menumbangkan dirinya sendiri. Ya ampun, dengan M79 di sana, Bor. Iya, M79-nya agak sedikit miss kayaknya dari Rain, tapi nggak apa-apa. Tapi ada Aim God dengan satu granatnya langsung masak ke arah Ubed. Yes, itu dia. MG7 juga udah bakal langsung tersedia, tapi dari arah tim Boss Nightmare kali ini berhasil mendapatkan sekitaran 2 pemain Abu Sam dan juga Street, dan ternyata XCN Dewa full dimatikan oleh satu grenade saja, dan ternyata Dranix pun bakal langsung dipulangkan di posisi ke-9 dari seorang Abu, dan juga Black di sini bakalan coba untuk melakukan satu fight lagi dari seorang Masya, nggak bisa diselamatkan, dan ternyata NGID dipulangkan di posisi yang 9. EVOS berhasil mendapatkan 4 total point kill. Street juga masih bisa diselamatkan. Koji berhasil dihilangkan oleh tim First Rider kali ini. Mereka bakalan coba buat naik pastinya dari tim juara 0 juga di sana udah bakalan langsung available untuk menyeberang menuju ke arah komponen berikutnya. Senjata juara 0 dipulangkan juga di posisi yang ke-7. Sulit banget, ada yang naik ke atas tangga. Satu entry yang benar-benar sempit banget, tapi Bang berhasil mendapatkan seorang Souza dari First Rider juga di sini bakalan langsung ditutup aja jalan masuknya dengan total 3 glue wall yang tersedia dari arah tim Aerowolf. Iya, sudah ada hand cannon juga yang sangat baik
dari kawan-kawan First Rider, di mana Joker sudah nggak bisa untuk diselamatkan. Dari sini ombak pun agak sedikit kesulitan. Ada satu animasi masuk ke jendela yang cukup sulit untuk dimanfaatkan oleh kawan-kawan First Rider, di mana ada granat yang dimasak dengan sangat baik dari tim Siren. Yes, itu dia sisa seorang Deer pasti yang bukan Deer God. Iron Wolf juga berhasil pulangkan di posisi yang ke-6. Siren juga di sini bakal langsung dipulangkan di posisi yang ke-5. Sisa 3 tim lagi. First Rider di posisi yang ke-4. Bonafide dengan total 3 pemainnya dari seorang Fanzone. Gak bisa diselamatkan juga dari Boss. Udah bakal langsung aja pede banget mereka buka tembakan duluan dari tim 3 juga di sini dari EVOS Esports. Mereka menunggu di arah bawah kolong jembatan dari Dak. Gak bisa diselamatkan dan juga mereka bakal langsung aja menuju ke arah target yang berikutnya dan Bonafide dipulangkan di posisi yang ketiga dan ada satu level lagi maju menuju ke arah tim EVOS Esports dari arah Sam juga jadi bakal langsung aja turun dari seorang Fearless. Terlalu cepat tampaknya mereka mencoba untuk memanfaatkan satu patah dari seorang Apollo dan satu temannya lagi dari seorang M-God masih coba di hold juga. Street bakal jump shot dan ternyata itu dia Haide Apollo berhasil menutup gamenya dan mendapatkan Buya untuk Boss Nightmare. Boss M-God menjadi MVP tentunya untuk tim dari Boss Nightmare dengan total 4 point kill dan damage-nya cukup besar. Dan tadi menurut gua tadi zona late game itu ada 2 tim tersisa, di mana tadi Bonafide agak sedikit kelimpungan untuk melawan 4 pemain dari Boss Nightmare yang masih lengkap dengan pemanfaatan zona yang cukup baik juga. Ada satu call juga yang cukup baik juga dari Boss Nightmare. Kalau pada akhirnya memang 2 pemain dari Bonafide agak cukup kelimpungan untuk menahan peluru-peluru yang masuk karena ada penggunaan double vector dari M-God dan juga Boss Fearless yang cukup merepotkan sekali. Dan ketika dari Boss Nightmare dapetin 2 pemain dari Bonafide, mereka masih tetap punya satu mentality yang cukup kuat. Dan ada satu momen dimana tadi Fearless agak sedikit terburu-buru nggak sih? Agak sedikit terburu-buru, dimana dia itu turun dari area jembatan menuju ke arah bawah sungai langsung. Nah, baiknya lagi, EVOS itu benar-benar manfaatin groundingnya. Dia coba buat ambil di satu tebing batu, dia coba buat pasang luar menutupi vision dari kawan-kawan Boss Nightmare yang mencoba buat nge-flanking ke arah kiri. Dan ketika dari tadi Fearless menggunakan satu double vector dan jump ke arah EVOS Center 13, itu dia malah justru tenggelam. Dia jatuh ke air dan akhirnya dari Center 13 tinggal tag the kill aja, tinggal langsung hit dan bisa langsung mati. Oke, dan itu tadi emang seru banget. Apalagi kalau kita lihat juga tadi mungkin ada beberapa yang menjadi perhatian juga di mana NXL secara bulat menjadi poin penuh.